Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Geser. Oke sahabat semua, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya ya, amin. Oke sahabat semua, untuk mempersingkat waktu, ini di depan kita ini kita akan membahas 3 buah pear clap. Ini dari 3 merek, jadi siapa tahu teman-teman yang sedang mencari referensi untuk pembelian pear clap, jadi kira-kira pear clap mana yang akan saya butuhkan untuk kendaraan saya. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Oke sahabat semua, kita mulai saja dari sini dulu, dari yang murah, GF Racing. GF Racing ini harga di tempat saya itu sekitar 70 sampai 80 ribu ya, tergantung toko. Yang motoan ini harganya 160 sampai 170-an ribu di tempat saya, tergantung toko juga. Nah, ini yang belinya di online ya, ini yang BRT yang tipe progresif. Ini tipe progresif. Oke, dari ketiga merek ini nanti kita akan lihat fisiknya dulu ya seperti apa. Ya, ini GF Racing kita cocokkan dulu dengan motoan. Ya, ini sama-sama tipe linear atau jenis linear maksud saya. Nah, ini modelnya sama ya, modelnya sama. Cuma tingginya ini 32, ini 31. Ini udah saya ukur ya. Yang motoan 31, yang GF Racing 32. Kalau yang ini yang BRT itu tingginya 32. Ini belum saya ukur tetapi dia punya grafik. Maksud saya ini tabel ya. Dia punya keterangan di sini, brosurnya maksud saya. Oke, sekarang kita akan coba pencet dulu ya. Kita akan coba pencet, nanti kita akan bahas BRT. Ini spesial, nanti kita bahas pada kelanjutannya sebentar ya. Oke, kita pencet saja kayak gini. Yang GF Racing ini cukup keras ya. Ini pakai tangan saja ya, pakai manual, pakai piling. Yang motoan keras juga ya, keras karena yang tipe linear ini juga yang BRT juga malah lebih keras dari ini. Oke, kita pencet saja begini. Ini kayaknya lebih keras yang GF Racing ya. GF Racing ini yang harga 70 sampai 80-an ribu. Cuma gini teman-teman ya, yang GF Racing kayak gini tidak bisa kita ambil kesimpulan, oh ini terlalu keras buat motor saya. Nah, ini namanya barang baru buka di kota, ini belum pernah ada permainan ya. Jadi sebelum diaplikasikan pear clap itu, yang baik yang motoan maupun yang merek apapun, yang jenis linear seperti ini, sebaiknya kita pencet-pencet dulu begini ya, kita tekan-tekan pakai kayu. Ini sebelum diaplikasikan, ini saran saja ya. Ini sebelum diaplikasikan kita pencet-pencet dulu pakai kayu supaya di mesin itu juga tidak terlalu keras, supaya agak lentur sedikit ya. Jadi ketika dibuka dari kotaknya kayak gini, ini tidak bisa dijadikan referensi, oh keras sekali pennya, enggak bisa seperti itu. Jadi untuk yang GF Racing ini atau yang tipe 30-an ribu atau yang jenis harganya 70 sampai 80 ribu seperti ini, kekurangannya ini kita bahas juga ya. Kekurangannya biasanya kalau mesin panas ini ciut. Ya sesuai harga lah, karena ini ya tentunya istilah kita itu banyak besi kalengnya ya, besi kalengnya itu. Ya namanya besi kaleng kalau panas itu ya loyo dia. Bahkan lama-kelamaan ketika lama dipakai ya ciut juga gitu. Tetapi ini lebih lama karena harga juga beda dari yang harganya yang 30-an ribu atau 40-an ribu yang Swedia biasa itu ya. Sementara ini yang motoan ini juga cukup bagus menurut saya. Ini banyak saya dapat referensi dari teman-teman yang sudah menggunakan motoan. Ini sangat bagus. Cuma yang motoan ini tidak dilengkapi dengan keterangan seperti BRT kayak gini ya. Ini yang tipe linear seperti ini, tipe linear. Oke, sebentar kita akan bahas lebih baik mana gunakan yang linear atau yang progresif seperti BRT. Nah, kita masuk dulu untuk melihat basic daripada pear clap BRT. Nah, ini yang tipe progresif ya. Ini tipe progresif, modelnya mirip linear tetapi ini lebih lentur di awal ya. Ya, seperti Tommy Huang sering bilang, oh yang tipe progresif itu lebih lunak di awal katanya. Jadi ini sangat cocok untuk motor-motor standar, untuk motor-motor harian. Jadi buat teman-teman yang
Untuk sekedar harian saja ya saya sarankan yang tipe progresif seperti ini. Oke, kita lihat fisiknya. Kita lihat di sini, jadi ini tidak bundar ya pirnya, ini pipih atau opal. Kita lihat di sini. Ini tipe progresif, modelnya opal ya. Modelnya opal, materialnya Swedia. Oke, kita lihat, kita amati lagi ya. Jadi biar jelas. Nah, di sini ada tulisan BRT Super apa ini? U31P Gen 2 atau generasi 2 ya. Generasi 2. Nah, ini sangat berbeda dengan tipe generasi 1. Kalau yang tipe generasi 1 yang sesama progresif dari BRT itu menurut saya lebih bagus yang generasi 2. Kenapa? Nah, saya contohkan yang model generasi 1 kurang lebih sama kayak Pirklep Shogun. Contohnya kayak gini ya. Tapi ini bukan BRT, ini adalah Pirklep Shogun. Model yang progresif BRT tipe atau jenis progresif yang pertama itu modelnya kayak gini. Nah, jadi beda ya dengan tipe atau generasi 2. Ini berdasarkan hasil pengembangan. Lalu kelebihan dan kekurangan generasi 1 dengan generasi 2 itu apa? Jadi meskipun ini Pirklep Shogun tetapi kurang lebih begini yang tipe progresif BRT generasi pertama ya. Nah, jadi kekurangannya ketika sudah dipencet atau pirnya main, kepencet begini, ini udah habis kepencet, yang main tinggal pir yang renggang ini saja ya. Yang renggang ini saja yang banyak main. Jadi berdasarkan video yang saya tonton dari Tommy Huang, tingkat stresnya itu lebih tinggi di sini saja. Di pirnya yang renggang ini saja ya. Karena ini tidak banyak main yang di bawahnya, yang banyak main itu di sini. Ini pirnya yang di sini saja, yang renggang ini saja ya. Sementara yang generasi 2 itu mirip modelnya seperti linear, tetapi dibuat pipih sehingga tidak mengurangi langkah stroke. Nah, sebentar kita bahas apa itu stroke ya. Nah, jadi ini lebih rata bekerja modelnya kayak gini ya. Ini lebih rata bekerja, jadi power juga akan lebih stabil pada kondisi mesin panas. Ini lebih bagus. Jadi buat teman-teman yang mau beli Pirklep BRT yang tipe progresif, ambil yang generasi 2. Ini lebih bagus, lebih stabil dibandingkan generasi pertama. Jadi perbandingan atau perbedaannya di sana tadi, seperti yang saya bahas. Lalu motor saya misalnya mau pakai harian, saya mau pakai yang linear saja. Linear BRT, linear motoan atau gap racing. Mana lebih bagus dibandingkan dengan yang progresif maksud saya ya. Ini yang linear. Yang linear ini kan keras dia. Keras. Jadi kekurangannya apa? Ya, kita bahas begini. Mau linear merek apapun ya. Ketika noken membuka klep, noken itu langsung dihadapkan dengan klep yang keras ya. Kalau beli yang jenis linear, langsung dihadapkan dengan klep yang keras sehingga kalau menggunakan starter tangan itu kemungkinan tidak bisa, atau saya yakin tidak bisa karena langsung dihadapkan dengan klep yang keras ya, kecuali mungkin menggunakan starter dinamo starter dari BRT atau yang sudah dirancang untuk racing ya. Nah, kalau yang masih standaran pabrik misalnya, ini saya yakin tidak bisa terangkat, tidak bisa langsung hidup kecuali pakai starter kaki. Itu kekurangannya. Tetapi power yang dihasilkan ini dari awal sampai atas itu besar ketika menggunakan yang jenis linear seperti ini. Sementara yang jenis progresif ini biasanya starter tangannya itu bisa ya, yang standar pabrikan lah. Standar pabrikan, guna motor standar, diganti pirklepnya masih bisa menggunakan starter tangan. Ya mungkin beda-beda motor ya, ada yang bisa, ada yang tidak juga. Tetapi berdasarkan jenis pirnya ini ya kemungkinan bisa ya menggunakan starter tangan. Karena ini ketika noken asnya, ketika mesin dihidupkan, noken asnya itu akan membuka atau lebih cepat membuka klep karena pirnya lebih lentur ya, lebih lunak pada awal. Sehingga bukaan klep itu lebih cepat. Jadi dinamo starter juga tidak berat membuka
atau memutar putaran mesin. Jadi itu kelebihannya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kalau sekedar harian, ya saran saya gunakan yang tipe progresif. Tapi kalau mau yang menggunakan linear seperti ini, bisa juga ya. Asalkan ya pakai starter kaki saja begitu. Oke, dari kekurangan yang ini yang harganya lebih murah itu udah kita bahas ya. Kalau mutuan juga ini sangat bagus ini. Ini bagus sekali ini menurut saya ya. Ya beda-beda pengalaman ya, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang beda ya, silakan cerita sama saya. Silakan cerita. Nah, kalau yang BRT ini juga sangat bagus gitu. Ya dari segi harganya juga ini 280-an ribu ya, belum ongkir. 280-an ribu. Ini 160-an ribu tadi ya. Ini 80 sampai 70 sampai 80-an ribu. Oke, itu dari segi per klep ya. Ya, kemudian ini saya cerita lagi ya. Saya cerita lagi berdasarkan video yang saya tonton di YouTube, yaitu per klep yang patah. Nah, ini akan saya cerita lagi. Ini bukan sekedar mutuan yang patah ya. BRT juga patah. Ini berdasarkan video yang saya tonton dan saya analisa ya. Yang saya analisa, jadi kesimpulan saya itu begini yang menyebabkan per klep patah. Jadi menurut saya itu pengaplikasiannya yang salah. Kenapa? Karena selain per klep yang patah, ini sampel dari video yang saya tonton ya. Selain per klepnya yang patah, lahar noken asnya juga ambrol, jebol. Laharnya ini oblak ya. Lah kok bisa begitu? Kalau ini saja sudah oblak, apalagi ini tidak patah begitu. Jadi saya tidak mengangkat kedua merek ini ya. Ini berdasarkan analisa murni, analisa saya. Jadi konsepnya begini ya. Kita lihat dulu grafik dari BRT. Jadi baru kita akan bahas kenapa bisa patah. Jadi ada kaitannya di sini. Kita lihat dulu. Diameter luar. Oke, kita baca lengkap dulu ya. Diameter luar 22,90. Diameter dalam 15,30. Panjang awal 32, panjang stroke 16. Jadi yang namanya stroke itu, ini pirnya ketika dipencet maksimal sampai 16 mili kepencetnya. Langkah stroke-nya. Kemudian panjang solid sama 16 mm. Artinya maksimal memang ketika dipencet ini sampai 16 ya. Kekerasannya 38 30,5. Ini berdasarkan buku dari BRT ini ya. Oke, lalu apa yang salah ketika saya menonton video ininya jebol, laharnya per klepnya patah. Jadi begini. Kita lihat berdasarkan grafiknya dulu ya. Di sini sudah ada keterangan langkah stroke-nya itu sampai 16. Sampai 16. Yang saya tonton di YouTube itu tipe noken yang digunakan itu tipe R. Tipe R itu rata-rata 10 ke atas. Oke, katakanlah 10 ya. Kita ambil sampel 10. Sementara langkah stroke yang ini itu 16 ya. Nah, ketika ini dipasang pada silinder kop di sini, nah ini kepasang begini ya, sama retainernya, sama klepnya, sama kukunya, itu kepencet sebanyak 5 mili. Nah, itu langkah stroke-nya ini sudah kepencet 5 mili ya. Langkah stroke-nya 16 sudah kepencet 5 mili, ditambah lip nokennya 10. Jadi 10 ditambah 5, lipnya sudah kepencet 15. Jadi sisa 1 mili. Sisa 1 mili pada pir kerenggangannya itu stres pirnya. Stres pirnya. Jadi patah. Tidak ada lain pilihan selain patah. Oke, tadi batas lipnya 10 misalnya ya. Tetapi rata-rata yang noken as tipe R itu 10 ke atas. Ini sisanya tadi ini 10 ya, 10 ke atas, udah kepencet 5 ditambah 10 yang ini 15, sisa 1 mili. Sisa 1 mili. Oke, katakanlah lebih dari 10. Lebih dari 10 udah habis kepencet nih pirnya. Pirnya udah habis kepencet, jadi tidak ada lagi yang ditekan selain ini laharnya. Jadi wajar ini patah, laharnya juga jebol, bahkan pelatuknya patah.
Jadi meskipun sponsor dari BRT mengatakan, oh ini yang tipe progresif langkahnya lebih tinggi, ini bisa juga untuk tipe R. Jadi tidak bisa juga plug and play atau langsung dipasang. Kita baca berdasarkan grafiknya. Ya. Oke, katakanlah begini sekarang. Kita gunakan tipe R. Tipe R, lipnya itu 11 misalnya ya. Lipnya 11. Ini langkah stroke-nya. Ini kita ulang ya supaya paham. Ini langkah stroke-nya 16 ya. 11 bukaan klep, mencet ini pirnya 11 ya, ditambah ketika dipasang di sini 5, jadinya habis pirnya ini, habis kepencet. Jadi tidak ada rongga lagi. Nah, triknya bagaimana? Triknya begini, kalau menggunakan klep standar, ini coakan posisi retainernya ini dinaikkan sedikit. 1 mili, 1 atau 2 mili ya. Kalau naikkan 1 mili, lihat dulu di sini. Ring dudukan pir klepnya di sini. Kalau tersisa, kalau tebalnya 2 mili, kita pertipis lagi 1 mili. Atau gunakan yang ada 1 mili misalnya. Cari yang ganjal pirnya di sini atau dudukan pirnya itu yang 1 mili. Atau beli yang ini, klep mentahan kayak gini ya. Ini kan klep mentahan, belum ada coakan kayak gini. Belum ada coakan. Nah, jadi itu triknya, kawan-kawan. Jadi sekali lagi ya, ini bukaan misalnya tipe R, ini bukaan lip nokennya 11. Ini pirnya langkah stroke-nya 16. 11 ditambah 5 setelah kepencet di sini kan mentok habis. Jadi supaya ada rongga, ini naikkan posisi retainernya di sini, naikkan 2 mili atau 1 mili ditambah pengurangan pada lapis atau ring ganjal pir klepnya di sini. Tetapi kalau memang sudah tipis, ya di sini saja kita naikkan 2 mili atau lebih ya. Atau beli saja klep yang mentahan kayak gini. Nah, tinggal kita ukur sama, posisinya sama, naikkan 3 mili. Posisi coakannya. Jadi posisi retainernya ini akan berada 3 mili lebih tinggi daripada standarnya. Jadi itu triknya kawan-kawan ya. Itu triknya. Jadi meskipun di BRT mengatakan oh ini bisa menggunakan tipe R, tapi tidak bisa juga plug and play. Jadi itu sekali lagi analisa saya dari semua pir klep yang patah. Tetapi videonya jelas. Itu saya analisa di YouTube ya. Jadi bukan hanya Moto One, BRT juga patah begitu. Ya. Nah, jadi disitulah menurut saya dari analisa video. Kalaupun ada pengalaman yang berbeda, mungkin lipnya tidak terlalu tinggi, ya patah juga begitu ya. Mungkin entah kesalahannya di mana ya. Tetapi saya selalu menganalisa, oh ini bagus kalau saya sampaikan ke teman-teman untuk mengaplikasikan pir klep BRT begitu. Nah, sementara yang tidak punya keterangan seperti ini, misalnya yang jenis Moto One kayak gini, ini karena memang sudah renggang ya, ini bisa sampai 8, lip 8. Tetapi buat teman-teman yang mau mengaplikasikan, sebaiknya dipasang saja di sini ya, pasang pirnya, pasang klepnya, kukunya, lalu pasang nokennya ya diputar, lalu lihat pirnya, sisa kerenggangannya seperti apa. Kalau tersisa 2 mili itu masih aman. Apalagi lebih masih aman. Kalau kurang, ya naikkan lagi di sini. Kalau masih bisa dinaikkan 1 mili atau ganti klep. Jadi itu solusinya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini saya tidak mengajarkan, saya hanya menyampaikan berdasarkan logika analisa dan pengalaman saya. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, kalaupun ada yang salah, ada pengalaman yang berbeda, silakan disampaikan ke saya ya, silakan disampaikan. Saya juga butuh masukan dari teman-teman, saya juga masih belajar ya.
Oke teman-teman semuanya, ini sudah kita bahas tentang Peer Clap ya. Kalaupun ada yang kurang dari penyampaian saya atau yang mau bertanya, silahkan tanya di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah saya akan jawab dari teman-teman. Saya akan jawab kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak atau tidak lagi bekerja, insya Allah saya akan cepat menjawab dari teman-teman ya. Karena saya tidak mengerjakan YouTube saja ya, di sini juga ada pekerjaan harian saya begitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, buat yang kurang setuju atau yang setuju dengan video saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya cukupkan video saya sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.